Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat dalam belajar ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kita yang pertama yaitu bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan penggaris. Di sini Ustazah punya sebuah penggaris dan penghapus. Kita akan mengukur berapa panjang penghapus tersebut. Letakkan salah satu ujung penghapus tepat pada angka 0 ya. Seperti ini ya, sehingga didapat panjang penghapus sama dengan berapa? 4 cm. Kemudian kita akan mengukur berapa panjang sendok. Kita pastikan salah satu ujung sendok tepat di angka 0. Kemudian kita lihat salah satu ujung yang lain tepat di angka berapa yaitu? Ternyata ya di antara angka 12 dan 13. Nah, kadang-kadang pengukuran panjang tidak tepat menunjuk pada bilangan tertentu. Nah, makanya kita perlu melakukan yang namanya pembulatan, yaitu mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Ini pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya ya, masih ingat kan? Oke, langsung kita ke contohnya ya. Kita lihat pengukuran pada sendok yang tadi ya. Perhatikan ujung sendok yang ada tanda panah merahnya. Nah, ini adalah hasil pengukuran yang sebenarnya ya. Jadi, ia berada di angka antara 12 dan 13. Nah, kita lihat panahnya lebih dekat ke arah 12. Jadi, pembulatannya atau ukuran sendok kira-kira sama dengan 12 cm ya. Lalu contoh yang lain, di sini Ustazah punya sebuah gunting ya. Jadi pastikan salah satu ujungnya tepat di angka 0, kemudian ujung yang lain kita lihat berada di angka berapa. Nah, ujung gunting yang ditandai dengan panah merah berada di antara angka 10 dan 11. Karena panahnya lebih dekat ke angka 11, jadi ukuran sendok kira-kira sama dengan 11 cm. Selanjutnya, di sini Ustazah punya sebuah pensil. Kita lihat ujungnya berada di antara angka 9 dan 10. Nah, di sini kita lihat jarak ke angka 9 dan ke angka 10-nya adalah sama. Jadi, dibulatkan kemana ya kira-kira hasil pengukurannya? Oke, kita review kembali aturan pembulatan. Masih ingat kan aturan yang pertama yaitu angka di belakang koma lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Perhatikan contohnya, sendok yang tadi ya. Kita lihat ujung sendok yang ditandai dengan panah merah. Nah, di sini hasil pengukurannya di antara angka 12 dan 13. Kita perhatikan di antara angka 12 dan 13 ini yaitu ada garis kecil-kecil. Nah, garis yang kelima atau yang ditandai dengan garis warna biru ini artinya 0,5 cm. Nah, di sini kita lihat panah merah berada di sebelum warna biru. Artinya ini menunjukkan hasilnya kurang dari atau lebih kecil dari 5. Sehingga kita bulatkan ke angka yang lebih kecil yaitu 12 cm.
Nah, sekarang kita ke aturan pembulatan yang kedua, yaitu angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Yuk, kita lihat contohnya. Kita lihat hasil pengukuran panjang gunting yang sebenarnya, yang ditandai dengan panah berwarna merah ya. Di sini hasilnya berada di antara angka 10 dan 11. Kemudian kita buat garis biru sebagai penanda angka 5-nya ya. Lalu perhatikan garis merah dan garis biru. Panah merah terletak setelah panah warna biru. Artinya lebih dari 5, sehingga kita bulatkan ke angka yang lebih besar, yaitu 11 cm. Kemudian aturan pembulatan yang ketiga, yaitu angka di belakang koma sama dengan 5, maka harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Perhatikan contohnya. Hasil pengukuran pensil yang tadi ya. Di sini kita lihat hasil pengukurannya tepat di angka 5, yaitu di antara angka 9 dan 10. Atau tepat di garis birunya ya. Sehingga kita bulatkan ke angka yang lebih besar, yaitu 10 cm. Nah, di sini Ustazah punya sebuah contoh lagi ya. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Perhatikan gambarnya ya. Kita lihat panah merah berada di daerah lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke angka yang lebih besar, yaitu 9 cm. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terus tingkatkan belajar dan semangatnya ya. Sampai jumpa. Ustazah akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.